Bismillahirrahmanirrahim. Gimana teman-teman, sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik, mari. Baik, sebelumnya mohon izin Pak Ustadz untuk menyampaikan apresiasi kehadiran saudara kita, Muda MTA pada kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah hadir di kesempatan sore hari ini ada 997 pemuda. Kemudian hari ini juga disiarkan langsung dan diikuti via online, via YouTube. Ini sudah Berapa ini yang hadir di sini? 997. Nah, menurun itu berarti. Nah, Kemudian hari ini juga diikuti melalui online via YouTube ada 295 viewer yang mengikuti kesempatan ya. kajian sore hari ini. Kemudian pada kesempatan sore ini juga sudah ada ataupun hadir ada ya beberapa pertanyaan Ustadz yang akan disampaikan oleh audien atau peserta. Monggo kepada saudaraku yang sudah menyampaikan ingin bertanya, waktu dipersilahkan. Ini berarti langsung pertanyaan. Ya, boleh, mari. Ya, kalau bisa saya jawab. Kalau enggak ya ditangguhkan. Mari, teman-teman pemuda, apa yang mau ditanyakan? Ini temanya, moconya gimana ini? Who am I? Man ana, itu tadi ini. Siapa saya? Saya siapa? Kula sinten? Terus konsep peluang, tantangan, dan solusi pencarian jati diri remaja muslim. Oh, banyak sekali ini. Ya, mari teman-teman, mungkin ada yang perlu teman-teman tanyakan rekan-rekan pemuda ini. Monggo untuk saudaraku yang tadi ingin bertanya langsung mendekat ke mic dan untuk disampaikan identitas dirinya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiono, asal dari perwakilan Sragen. Ada yang saya pertanyakan, Ustaz. Sebagai seorang remaja muslim, mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika kita berinteraksi, dalam hati saya ingin ideal menjadi muslim sejati. Akan tetapi, pengaruh teman-teman dan lingkungan kadang tidak sesuai dengan nilai ajaran Islam. Ya. Bagaimana cara saya sebagai seorang remaja muslim membangun kepercayaan diri sesuai nilai Islam dan tidak mudah terpengaruh dengan kawan sebaya saya dan lingkungan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, Ustadz. Ya. Apabila saya tidak beradaptasi sesuai dengan umumnya, maka saya harus kemana dan di mana? Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Remaja muslim ya. Banyak yang minder ketika harus menampilkan identitas keislamannya. Malu dengan komunitasnya. Malu dengan circle-nya. Kalau menampilkan identitas keislamannya, takut dikatakan ketinggalan zaman, takut dikatakan sok suci, takut dikatakan tidak gaul, dan lain sebagainya. Memang fenomena saat ini teman-teman, ya, banyak remaja pemuda itu yang seolah-olah mencari jati diri, berlindung di balik pencarian jati diri. Banyak melakukan hal negatif.
kemaksiatan-kemaksiatan dilakukan. Setiap hari menumpuk dosa. Ada remaja, setiap hari dia minum minuman keras. Ketika ditanya, karena sedang mencari jati diri. Remaja, pemuda melakukan kelitih. Kemana-mana bawa senjata tajam. Melukai orang-orang yang lewat. Mengganggu ketertiban. Ketika diluruskan, ditegur dengan dalih sedang mencari jati diri. Jadi seakan-akan remaja atau pemuda Islam itu untuk menemukan jati dirinya itu harus dimaklumi kalau berbuat negatif. Seakan-akan seperti itu. Lah ngopo mendem, golek jati diri ya dimaklumi. Jadi seolah-olah untuk menemukan jati diri itu harus negatif. Harus menyimpang dari aturan Allah. Sehingga sekarang banyak remaja, pemuda, bahkan orang tua sekalipun masih ada juga yang ngaku beragama Islam tetapi minder dengan keislamannya. Ikut-ikut yang tidak sesuai dengan Islam. Minder ketika harus bertemu dengan keilmuan yang datangnya dari barat. Minder untuk menunjukkan keislamannya. Untuk menampilkan ajaran Islam itu malah malu, malah minder. Padahal itu sebaik-baik ajaran. Tidak ada yang lebih baik daripada Islam. Yang menyamai kebaikan Islam saja tidak ada. Dan pertanyaan tadi insya Allah mewakili banyak remaja, mewakili banyak pemuda. Kepingin baik, tetapi lingkungan itu sulit sekali untuk menjadikan dirinya baik. Dan itu kondisi yang dialami bukan hanya saat ini saja. Sejak awal Quran diturunkan, kondisi orang berislam dalam menerima Al-Quran itu terbagi menjadi 3 kondisi. Dalam Quran surat Fatir ayat 32 itu. Padahal umat Islam itu umat pilihan Allah. Jadi umat yang istimewa di sisi Allah. Buktinya diberi warisan Al-Quran. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian Al-Quran itu kami wariskan kepada hamba-hamba pilihan kami. Sehingga hamba yang dipilih oleh Allah itu hanya hambanya yang berislam. Buktinya apa? Karena orang Islam itulah yang diberi warisan Al-Quran. Selain orang Islam, itu bukan pilihan Allah. Menurut Allah dalam ayat ini. Tanda bukti bahwa orang Islam itu hamba-hamba pilihan Allah, Al-Quran diturunkan kepada orang Islam. Maka selain orang Islam itu bukan pilihan Allah. Tapi ternyata ada 3 jenis manusia dalam berislam. Menurut Allah dalam ayat ini. Ada 3 tipe manusia dalam menerima Al-Quran. 3 tipe manusia yang menjalankan Islam. Tipe pertama, faminhum dzalimun li nafsih. Yaitu orang
yang menganiaya dirinya sendiri. Quran turun itu untuk memperbaiki manusia yang cacat moral pada waktu itu. Cacat moral, cacat karakter, tidak kenal kebaikan sama sekali. Maka masyarakat yang pertama kali disapa oleh Al-Quran disebut dengan masyarakat jahiliyah. Jahiliyah itu bukan berarti bodoh, tidak bisa berpikir. Bukan berarti bodoh otaknya, bukan. Disebut jahiliyah karena tidak kenal kebaikan. Tidak kenal pahala. Kenalnya hanya dosa, dosa, maksiat, maksiat. Maka masyarakatnya disebut jahiliyah. Karena tak pernah benar, tak kenal benar. Kenalnya hanya salah. Kenalnya hanya mungkar. Kenalnya hanya kemaksiatan. Intinya masyarakat yang suka berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri. Tidak condong kepada kebenaran. Lah Al-Quran diturunkan oleh Allah. Pertama kali masyarakat yang disapa adalah masyarakat jahiliyah. Masyarakat yang cacat moral. Quran diturunkan untuk memperbaiki itu. Biar mereka itu mengenal jalan kebenaran. Mengenal mana jujur, mana bohong. Biar kenal mana kejujuran, mana kebohongan. Mana keadilan, mana kedzaliman. Mana pahala, mana dosa. Mana yang hak, mana yang batil. Mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan. Jadi Quran diturunkan membetulkan itu semua. Tapi anehnya, sudah menjadi hamba pilihan Allah, diberi warisan Al-Quran oleh Allah, tetapi dalam menerima Al-Quran itu suka berbuat aniaya. Tidak mau totalitas dalam menerima Al-Quran. Tidak mau totalitas dalam berislam. Kenapa ini bisa terjadi? Karena hawa nafsu terlampau kuat. Sehingga jiwa takwanya hilang entah kemana. Yang muncul jiwa fujurnya, jiwa durhakanya, jiwa maksiatnya, jiwa dolimnya, jiwa bohongnya, jiwa culasnya. Itu tipe pertama dari orang yang ngaku Islam. Dia juga membaca Al-Quran. Tahu kitab sucinya Al-Quran. Tapi tidak mau mengikuti petunjuk kitab sucinya. Tidak mau mengikuti petunjuk Al-Quran. Al-Quran katakan jangan mencuri, dia malah mencuri. Berarti menganiaya dirinya sendiri. Adanya larangan dari Al-Quran jangan mencuri, itu biar manusia itu tetap terjaga kehormatannya di sisi Allah. Dunia dan akhirat biar manusia itu tetap terjaga kehormatannya. Maka ada larangan-larangan dari Allah. Al-Quran katakan cari lingkungan yang baik. Lingkungan yang bisa senantiasa mengingatkan kamu kepada Allah. Cari teman-teman yang baik. Tapi ada orang Islam tidak nyaman ketika berkumpul dengan orang-orang yang baik. Tidak nyaman ketika harus berkumpul, bergaul, berkomunitas dengan orang-orang yang
taat tunduk patuh kepada Allah. Taat ibadah, taat ngaji, taat mengamalkan hasil kaji. Itu ada orang Islam yang tidak suka kumpul dengan hamba-hamba pilihan Allah. Karena dia tidak nyaman, tentu dia akan cari komunitas yang membuat dia nyaman. Tidak ada tegur sapa dalam kebaikan, dalam kebenaran. Berbuat dosa, tidak ada yang mengingatkan. Mabuk-mabukan, malah okeh koncone. Pacaran, tidak ada yang mengingatkan. Hawa nafsu setannya condong untuk berkumpul dengan teman-teman yang seperti itu. Padahal Al-Quran perintahkan cari sabar kamu. Berada di lingkungan yang baik. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Sabar. Bersabarlah kamu bersama orang-orang yang pagi dan petang senantiasa mengingat Rabb-nya. Senantiasa tunduk patuh pada Allah. Semua itu dilakukan hanya mengharap ridho Allah. Wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan jangan kamu palingkan dirimu dari mereka, yaitu dari orang-orang baik ini sedikit pun. Jangan berpaling dari mereka hanya gara-gara mengejar kesenangan dunia. Kalau kamu sudah ditakdirkan oleh Allah berkumpul dengan orang-orang baik, kok kemudian kamu pergi dari komunitas itu, memalingkan diri, yang rugi bukan Allah, tapi yang rugi diri sendiri. Kalau berpaling dari teman-teman yang baik, tentu yang akan dia temukan teman-teman yang tidak baik. Teman yang tidak baik itu mengingatkan terus tentang setan, bukan mengingatkan tentang Allah. Teman-teman yang baik itu mengingatkan tentang Allah. Kalau yang tidak baik karena mengikuti hawa nafsu, maka teman-teman yang tidak baik, komunitas yang tidak baik, tidak ada Al-Quran di situ, maka akan terus mengingatkan tentang setan. Maka akan terus berbuat dosa, terus bermaksiat. Jadi berlaku aniaya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan jangan kamu tunduk, jangan kamu ikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Jadi jangan kita nyaman berkomunitas dengan orang-orang yang tidak mengingat Allah. Kalau sampai kita nyaman berkomunitas, ahli maksiat di situ, semua ada di situ, tidak ada tegur sapa kebaikan, tidak ada tegur sapa kebenaran. Kalau ketemu maksiat, ketemu maksiat, ketemu maksiat, kok hati kita nyaman, diri ini merasa tenang, padahal sedang mengikuti hawa nafsu setan. Ada yang salah dengan pengakuan Islam kita. Nyaman itu bergaul dengan orang-orang baik. Orang Islam harusnya bergaul dengan orang-orang baik. Ibarat bergaul dengan penjual minyak wangi, maka akan ketularan bau wanginya. Sebaliknya, kalau kita dekat-dekat dengan pandai besi, kita akan ketularan bau tidak enaknya. Nah, itu tipe
pertama dari orang berislam. Suka berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri. Al-Quran katakan jujur, kenapa malah memilih bohong? Al-Quran katakan cari rezeki halalan thayyiba. Kenapa memilih mencari rezeki yang Allah haramkan? Padahal kalau itu sesuatu yang haram, itu bukan rezeki. Allah perintahkan, Quran perintahkan halalan thayyiba, memilih jalan riba. Kenapa kok menempuh jalan riba? Karena kepingin hanya mendapat nominal rupiah yang melimpah, yang besar. Apalagi zaman sekarang. Mencari yang halalan thayyiba itu tampaknya lebih sulit daripada mencari yang haram. Sehingga orang yang ngaku Islam pun juga tertarik untuk mendapatkan nominal besar, meski dengan cara curang, dengan cara haram, dengan cara riba, dengan cara markup anggaran, dengan cara palsu tanda tangan, dengan cara mengurangi takaran. Itu semua dilakukan karena kepingin mendapat nominal yang besar. Nah, ini orang Islam yang menerima Al-Quran tetapi dia berbuat aniaya. Tipe kedua, wa minhum muqtasid. Orang Islam yang berada di pertengahan. Maksudnya apa? Ya ibadah, ya maksiat, terus jalan terus itu. Dia juga pelaku ibadah, dia juga pelaku kemaksiatan. Istiqomah ibadah, istiqomah maksiat. Selesai sholat jamaah di masjid, pulang, keluar, pergi, boncengan dengan pacarnya, rangkul-rangkulan, gandengan, biar dikatakan anak modern, anak gaul, ben podo karo kancane. Lah konco ngejak maksiat atau dipadan-padani, apa manfaatnya? Enggak ada manfaatnya. Yang ada celaka sudah. Pulang jamaah dari masjid, sampai rumah, buka gadget, buka HP-nya, lihat tayangan pornografi, porno aksi. Sampai rumah, buka HP-nya, main judi online, main slot. Video call dengan yang bukan mahram. Asar bekas dari sholat jamaah di masjid tadi ternyata tidak ada sama sekali bekasnya. Padahal sholat itu tanha anil fahsya wal mungkar. Begitu selesai sholat, kok tiba-tiba tidak ada bekas sama sekali, terus dia melakukan perbuatan keji, lakukan perbuatan mungkar. Jadi ya dohirnya ibadah, tapi maksiat tetap jalan terus. Tipe kedua ini juga bukan pilihan. Tipe pertama itu bukan pilihan, tipe kedua juga bukan pilihan. Kenapa? Karena tipe pertama dan kedua itu tidak diridhoi oleh Allah. Buktinya, kata biidznillah itu baru muncul ketika Allah menyebutkan tipe ketiga dari orang berislam. Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Ketika Allah menjelaskan faminhum dzalimun li nafsih, tidak ada biidznillahnya.
Berarti tipe pertama tidak dikehendaki, bukan pilihan, tidak diridhoi oleh Allah. Ketika Allah jelaskan wa minhum muqtasid, juga tidak ada biidznillahnya. Tapi ketika Allah jelaskan tipe ketiga wa minhum sabiqum bil khairati, baru muncul biidznillah. Dan di antara orang Islam yang menerima Quran sebagai kitab sucinya, menerima sepenuh hati, mengamalkan sepenuh hati, sehingga hatinya tergerak untuk totalitas berlomba dalam kebaikan. Tipe ketiga inilah tipe yang didambakan, tipe yang diidamkan. Karena tipe ini diridhoi oleh Allah, diizinkan oleh Allah biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Turunnya Al-Quran kepada umat Islam, dan umat Islam yang menerima Al-Quran itu sepenuh hati dimanapun berada, dia terus berlomba dalam kebaikan, mengamalkan Al-Quran sepenuh hati, itulah karunia yang besar. Nah, dari tiga jenis ini, dari tiga tipe ini, kita masuk tipe yang mana setidaknya sampai detik ini. Kalau tipe pertama, segera tinggalkan itu. Kalau ternyata lingkungan tempat kita bersosial, itu ternyata mengajak kita menjadi orang Islam tipe pertama yang suka maksiat, suka aniaya, maka segera tinggalkan komunitas itu. Kalau kita tidak bisa memberi warna dalam komunitas itu. Kalau tidak bisa memberi warna, berarti akan terwarnai. Kalau terwarnai, maka akan terbawa arus. Orang yang terbawa arus itu akan hanyut. Maka kalau tidak bisa mewarnai dan sadar tidak bisa mewarnai, kalau tidak segera meninggalkan, sadar dia akan terwarnai dengan kemaksiatan-kemaksiatan di komunitasnya, maka segera tinggalkan komunitas itu. Kalau tetap ingin berkomunitas di situ, harus berani menampilkan identitas keislamannya. Dimanapun berada harus sabiqum bil khairat, berlomba dalam kebaikan. Apapun kata manusia jangan dipedulikan. Jangan malu untuk menampilkan kebaikan. Jangan malu untuk menampilkan kebenaran. Jangan malu untuk tidak pacaran. Jangan malu untuk tidak minum minuman keras. Jangan malu untuk tidak main judi online dan lain sebagainya. Malu itu saat kita berbuat kemaksiatan, itu harusnya malu kepada Allah. Pacaran harusnya malu kita kepada Allah. Mabuk-mabukan malu kita kepada Allah. Judi online malu kita kepada Allah. Mencari yang haram harusnya malu kepada Allah. Jangan terbolak-balik. Berbuat baik malu, berbuat benar malu. Di tengah-tengah komunitas sing ora gatekke salat, tiba-tiba malu. Mau salat takbir Allahu Akbar keringet dingin. Kenapa? Karena teman-temannya enggak salat. Malu. Lah kalau begitu berarti itu terwarnai. Nah, segera tinggalkan tempat itu. Cari teman-teman yang baik, cari lingkungan yang baik sebelum nanti kita menyesal. Menyesal dunia, menyesal akhirat. Maka panjenengan tidak perlu malu, tidak perlu takut untuk menampilkan kebenaran. Lawang sekarang banyak orang tidak malu-malu menampilkan kemaksiatan.